Kita semua pasti pernah memanaskan makanan. Entah itu sisa makan malam atau bekal yang belum sempat habis. Alasannya sederhana, biar lebih irit, praktis, dan tetap nikmat disantap hangat. Microwave jadi alat andalan, karena tinggal tekan tombol, makanan langsung siap. Tapi, pernahkah kamu berpikir, apakah makanan yang kamu panaskan ulang benar-benar aman untuk dimakan? Atau mungkin, tanpa sadar, kamu sedang mengubahnya menjadi racun untuk tubuhmu. Yuk, tulis di kolom komentar, makanan apa yang paling sering kamu panaskan ulang? Karena di video ini, kita akan bongkar rahasia mengejutkan tentang makanan sehat, yang bisa jadi ancaman kesehatan saat dipanaskan lagi. Siapa di sini yang suka kentang? Entah itu digoreng, dipanggang, atau direbus, kentang memang makanan favorit banyak orang. Tapi, tahukah kamu bahwa kentang yang dipanaskan ulang bisa menjadi ancaman kesehatan? Bagaimana caranya kentang yang terlihat biasa saja bisa berubah menjadi racun? Yuk, kita bahas. Kentang mengandung spora alami dari bakteri bernama Clostridium botulinum. Spora ini sebenarnya tidak berbahaya jika kentang dimasak dengan benar dan langsung dikonsumsi. Tapi masalah muncul saat kentang yang sudah matang dibiarkan terlalu lama di suhu ruangan. Spora ini dapat aktif kembali dan berkembang biak, menghasilkan racun botulinum. Racun ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan botulisme, yang artinya kondisi serius yang dapat menyerang sistem saraf. Saat kentang dipanaskan ulang, terutama jika penyimpanannya sebelumnya tidak tepat, bakteri yang sudah berkembang biak tidak bisa sepenuhnya dihancurkan oleh panas microwave biasa. Ini karena microwave tidak selalu memanaskan makanan secara merata. Alhasil, racun botulinum yang terbentuk tetap ada dan bisa memicu gejala seperti mual, muntah, sakit perut, bahkan kelumpuhan pada kasus yang parah. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Pertama, pastikan kentang yang sudah matang langsung disimpan di dalam kulkas, maksimal 2 jam setelah dimasak. Kedua, jika ingin memanaskan ulang, gunakan metode yang merata, seperti oven dengan suhu minimal 74 derajat Celcius, yang efektif membunuh bakteri. Dan terakhir, selalu perhatikan bau dan tekstur kentang. Jika terasa aneh, lebih baik dibuang daripada mengambil risiko. Apakah kamu termasuk yang suka memanaskan ulang nasi? Tahukah kamu, kebiasaan ini bisa berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Bagaimana mungkin nasi, makanan pokok yang terlihat sederhana, bisa menjadi racun? Mari kita pahami alasannya. Beras mentah mengandung spora dari bakteri bernama Bacillus cereus. Spora ini tidak sepenuhnya hancur meskipun beras dimasak pada suhu tinggi. Ketika nasi yang matang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruangan, spora ini dapat berkembang menjadi bakteri aktif yang menghasilkan racun. Menurut penelitian dari International Journal of Food Microbiology, bakteri ini dapat memproduksi racun yang menyebabkan gejala seperti diare, muntah, dan kram perut. Kondisi ini dikenal sebagai keracunan makanan yang disebabkan oleh Bacillus cereus. Saat nasi dipanaskan ulang, terutama jika disimpan dengan cara yang kurang tepat, racun yang sudah dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus tidak bisa dihancurkan oleh panas biasa. Microwave, yang sering digunakan untuk memanaskan makanan, tidak memanaskan nasi secara merata. Akibatnya, racun tetap ada dan bisa membahayakan kesehatan. Untuk mencegah bahaya ini, ada beberapa langkah penting yang harus kamu lakukan. Pertama, nasi yang sudah matang sebaiknya tidak dibiarkan di suhu ruangan lebih dari 2 jam. Setelah itu, simpan di dalam kulkas pada suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Kedua, ketika memanaskan ulang, pastikan nasi dipanaskan hingga suhu minimal 74 derajat Celcius secara merata, baik dengan steamer atau panci, bukan hanya microwave.
Nasi mungkin terlihat aman, tapi cara penyimpanan dan pemanasan yang salah bisa membawa risiko kesehatan yang serius. Sekarang, bayangkan nasi yang kamu makan ternyata sudah terkontaminasi racun. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu yakin selama ini cara kamu menyimpan dan memanaskan nasi sudah benar? Coba bagikan pengalaman atau tipsmu di kolom komentar. Jamur dikenal sebagai makanan yang kaya nutrisi dan protein, yang menjadi pilihan favorit banyak orang. Tapi, jamur yang dipanaskan ulang bisa berubah dari makanan sehat menjadi ancaman kesehatan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses ini? Mari kita telaah lebih dalam. Jamur kaya akan protein, serat, dan vitamin seperti vitamin B dan vitamin D. Namun, protein dalam jamur memiliki struktur yang sangat sensitif terhadap suhu. Saat jamur dimasak pertama kali, struktur proteinnya sudah mulai berubah. Ketika dipanaskan ulang, perubahan ini menjadi semakin kompleks dan berpotensi menghasilkan senyawa berbahaya. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Food Science, perubahan protein ini dapat menghasilkan senyawa oksidatif yang memicu gangguan pencernaan, seperti mual, kram perut, hingga diare. Selain pencernaan, senyawa yang terbentuk akibat pemanasan ulang juga dapat meningkatkan risiko stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif ini berdampak pada kesehatan jantung dan dapat memicu inflamasi dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh radikal bebas yang terbentuk dari pemecahan protein saat suhu tinggi. Jadi, bagaimana kita memastikan jamur tetap aman untuk dikonsumsi? Pertama, jamur yang sudah dimasak sebaiknya langsung dimakan dalam waktu 24 jam dan disimpan di dalam kulkas dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius jika tidak habis. Kedua, jika ingin memanaskan ulang, pastikan jamur dipanaskan dengan suhu sedang dan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko perubahan protein yang berlebihan. Tapi, opsi terbaik adalah menghindari pemanasan ulang dan mengonsumsi jamur segar. Jamur memang lezat dan sehat, tapi cara kita mengolahnya bisa menentukan apakah makanan ini memberi manfaat atau justru membahayakan. Coba pikirkan, sudahkah kamu menyimpan dan memanaskan jamur dengan benar selama ini? Atau, apakah kamu punya cara lain untuk menjaga jamur tetap aman dikonsumsi? Siapa yang tidak suka makan ayam? Makanan kaya protein ini sering menjadi pilihan utama di meja makan. Tapi, tahukah kamu? Jika ayam yang dipanaskan ulang bisa berubah menjadi bahaya tersembunyi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk, kita bahas dengan lebih mendalam. Ayam adalah sumber protein hewani yang tinggi. Namun, protein dalam ayam memiliki struktur kimia yang mudah berubah saat dipanaskan. Ketika ayam dimasak pertama kali, protein akan terdenaturasi, yaitu proses alami yang membuat protein lebih mudah dicerna. Tetapi, saat ayam dipanaskan kembali, terutama pada suhu tinggi atau tidak merata, struktur protein ini mengalami degradasi lebih lanjut, yang menghasilkan senyawa yang sulit dicerna tubuh. Menurut penelitian dari International Journal of Food Sciences and Nutrition, proses degradasi protein ini dapat menghasilkan senyawa oksidatif yang berkontribusi pada gangguan pencernaan, seperti perut kembung, mual, atau bahkan keracunan makanan ringan. Selain masalah protein, ayam yang telah dimasak dan kemudian dibiarkan di suhu ruangan yang terlalu lama, dapat menjadi ladang subur bagi bakteri berbahaya, seperti Salmonella atau Clostridium perfringens. Bakteri ini tidak sepenuhnya mati saat dipanaskan ulang, terutama jika suhu pemanasannya tidak mencapai setidaknya 74 derajat Celcius. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang menyebabkan gejala seperti muntah, diare, hingga demam. Agar tetap aman, ayam yang sudah dimasak sebaiknya disimpan di dalam kulkas pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dalam waktu maksimal 2 jam setelah matang. Saat ingin memanaskan ulang, gunakan oven atau wajan dengan suhu yang konsisten. Pastikan semua bagian ayam mencapai suhu minimal 74 derajat Celcius.
Hindari menggunakan microwave, karena pemanasan yang tidak merata bisa meningkatkan risiko bakteri bertahan. Bayam dikenal sebagai superfood yang kaya akan nutrisi penting, seperti zat besi, vitamin, dan antioksidan. Tapi, tahukah kamu? Jika bayam dipanaskan ulang, ia bisa berubah menjadi ancaman bagi kesehatan. Bagaimana proses ini terjadi? Mari kita pelajari bersama. Bayam mengandung nitrat alami, senyawa yang penting untuk kesehatan tubuh. Nitrat ini membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah dan mendukung kesehatan jantung. Namun, ketika bayam dipanaskan ulang, terutama pada suhu tinggi, nitrat dapat terurai menjadi nitrit, dan lebih lanjut menjadi nitrosamin. Nitrosamin dikenal sebagai senyawa karsinogenik, yang dapat meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara terus-menerus. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry menjelaskan bahwa kadar nitrosamin meningkat secara signifikan saat bayam dipanaskan ulang, terutama jika dibiarkan pada suhu ruangan sebelum dipanaskan. Selain nitrat, bayam kaya akan zat besi non-him. Saat bayam dipanaskan ulang, zat besi ini dapat mengalami oksidasi, sehingga menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Hal ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang memicu gangguan pencernaan, perut kembung, hingga inflamasi ringan dalam tubuh. Studi lain dari Food Chemistry Journal menunjukkan bahwa oksidasi zat besi dalam sayuran hijau, seperti bayam juga dapat mengurangi manfaat antioksidan yang terkandung di dalamnya, menjadikan bayam kurang sehat setelah dipanaskan. Agar tetap aman, bayam yang sudah dimasak sebaiknya dikonsumsi dalam waktu singkat, idealnya kurang dari 2 jam setelah dimasak. Jika harus disimpan, masukkan ke dalam kulkas pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, dan konsumsi tanpa memanaskannya kembali. Alternatifnya, gunakan bayam segar dalam salad, atau smoothie untuk menjaga nutrisinya tetap utuh. Telur adalah salah satu makanan dengan kandungan gizi yang paling lengkap. Tapi, apa jadinya jika telur yang sudah dimasak kemudian dipanaskan ulang? Apakah tetap aman? Atau justru bisa membahayakan tubuh kita? Yuk, kita bahas lebih dalam. Telur kaya akan protein, yang disebut ovalbumin, yang berperan penting dalam membangun jaringan tubuh. Namun, saat telur dimasak ulang pada suhu tinggi, struktur protein ini mengalami denaturasi berulang kali. Denaturasi adalah proses perubahan struktur molekul protein akibat panas. Ketika proses ini terjadi berulang, protein kehilangan fungsinya dan menghasilkan senyawa turunan yang sulit dicerna tubuh. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Food Science, pemanasan ulang pada suhu tinggi juga bisa menyebabkan pembentukan senyawa toksik yang berpotensi mengiritasi saluran pencernaan. Saat telur dipanaskan ulang, terutama dengan metode seperti digoreng ulang atau dimasukkan ke microwave, senyawa amina heterosiklik (HCA) dapat terbentuk. HCA adalah produk sampingan dari reaksi antara protein dan panas tinggi yang telah dikaitkan dengan risiko kanker jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara terus-menerus. Penelitian lain dari National Cancer Institute mengungkapkan bahwa senyawa HCA lebih banyak terbentuk pada makanan berprotein tinggi yang dipanaskan kembali dengan suhu ekstrim. Pemanasan ulang juga dapat mengubah tekstur telur, membuatnya lebih padat dan sulit dicerna. Hal ini bisa memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung, rasa tidak nyaman, atau bahkan iritasi usus, terutama bagi orang dengan sensitivitas saluran pencernaan. Untuk menghindari risiko ini, telur yang telah dimasak sebaiknya dikonsumsi langsung setelah dimasak. Jika harus disimpan, simpan di kulkas dalam wadah tertutup dan konsumsi dalam waktu singkat tanpa dipanaskan ulang. Alternatif lain, gunakan telur rebus dingin sebagai isian salad atau sandwich. Telur adalah makanan kaya manfaat, tapi cara kita mengolahnya sangat berpengaruh terhadap nilai gizinya.
Jadi, coba renungkan, bagaimana cara kamu mengolah telur selama ini? Apakah kamu sering memanaskannya ulang? Bagikan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar. Setiap makanan yang kita pilih dan cara kita mengolahnya adalah cerminan dari perhatian kita pada kesehatan. Kentang, nasi, jamur, ayam, bayam, hingga telur, semuanya bisa menjadi sumber gizi terbaik, asalkan kita tahu cara yang benar untuk mengolahnya. Jadi, mari kita renungkan bersama, apakah kebiasaan kita selama ini sudah benar? Bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak dalam mengolah makanan sehari-hari? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena langkah kecilmu hari ini bisa jadi inspirasi besar bagi orang lain. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Mari jadi generasi yang lebih cerdas dalam menjaga tubuh dan berbagi inspirasi untuk hidup lebih sehat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.